tewas dalam kebakaran sebuah rumah milik seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Juara olahraga gimnastik di Depok, Jawa Barat tidak lolos PPDB jalur prestasi. Kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Sejumlah musisi ciptakan lagu bertemakan nasib 7 narapidana dan penangkapan Peggy Setiawan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Nadia Valeri kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Nah pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, di mana ada 2 unit ruko atau kios musnah terbakar. Ya, 2 ruko ini terbakar dipicu karena suami istri bertengkar. Dua kios di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran terjadi pada Jumat pukul 6 pagi. Kebakaran berawal saat sepasang suami istri pemilik kios bertengkar hebat. Saat itu sang istri mengancam akan membakar pakaian suaminya. Tak berselang lama muncul api yang dengan cepat membesar dan membakar kios yang sehari-hari digunakan sebagai rumah makan dan juga toko kelontong. Hari ini baju sendiri di rumah sama anakku. Ibu ini pun berdua sama lakinya. Ku bakar bajumu ini katanya. Tiba-tiba terbakar. Ke call center, melalui call center ada kebakaran di Jalan Imam Bonjol. Ini 2 buah kios. Ini biasa digunakan tuh apa? Ini sebagai toko kelontong. Karena di dalam ada kita lihat bisa dari bensin eceran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 warga terdiri dari ayah dan anak tewas dalam musibah kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya pemirsa, kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara sekitar pukul 2 dini hari tadi. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari percikan api dari kabel di tiang listrik tepat di dekat rumah korban. Api kemudian menyambar ke instalasi listrik rumah korban bernama Suartono dan merembet ke 2 rumah lainnya. Korban dan anaknya pun diduga terjebak dalam kobaran api dan tidak mampu menyelamatkan diri. Akibatnya ayah dan anak pemilik rumah tewas dalam musibah kebakaran ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSU Pematang Siantar, sementara penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Itu kata aku tuh pas jam 2 kurang ya kan. Jam 2 kurang ya? Jam 2 kurang. Itulah kami angkat lah, inilah rumahnya berdering ini kan. Udah marah kali api jatuh ke atas sana. Udah ramai orang pada dia kan. Baru nggak berapa lama datanglah pemadam. Itu kenapa Bu? Kira-kira dugaannya kenapa? Katanya konslet kata orang. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak tapera di Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Kembali di iNews Siang pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa menolak tapera di depan kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Ya, mereka menilai kebijakan tapera memberatkan buruh dan masyarakat. Hidup buruh! Hidup buruh! Kita bakar. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan berada di depan kantor Sri Mulyani. Masa membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Selain berorasi di atas mobil komando, massa juga membawa atribut seperti bendera dan spanduk tuntutan. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat ini menolak program Tapera yang dibuat oleh pemerintah. Buruh yang berasal dari sejumlah serikat ini menuntut aturan mengenai Tapera dibatalkan karena dinilai memberatkan buruh dan masyarakat. Meski diguyur hujan, buruh tetap menggelar unjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando. Sebanyak 1.872 personil disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tolak Tapera. Ribuan personil ditempatkan di 2 titik, yaitu Patung Kuda dan kantor Kementerian Keuangan. Karena kesejahteraan buruh itu sangat minim. Apabila ditambah dipotong dengan sejumlah 3%, maka itu akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Terlebih Tapera itu pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak contoh program-program tabungan lainnya yang sampai detik ini kita tahu pengelolaannya tidak jelas. Akibat unjuk rasa ini, Jalan Dr. Wahidin di depan kantor Kementerian Keuangan ditutup oleh polisi. Sementara buruh melakukan long march ke kantor Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kericuhan juga terjadi saat massa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor berunjuk rasa di dekat pintu masuk Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menolak Tapera dan diberlakukannya Undang-Undang Penyiaran. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore juga naik kericuhan. Tampak massa aksi saling dorong dan saling tarik dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Diketahui, massa hendak menerobos menuju pintu Istana Bogor, namun dihadang aparat yang melakukan penyekatan dengan kawat berduri. Selain bawa poster dan keranda bertuliskan nada protes, mahasiswa terlihat melakukan teatrikal dengan tabur bunga di atas karikatur Presiden Jokowi yang diletakkan di atas keranda. Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah untuk membatalkan program Tapera yang dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, mereka juga menolak RUU Penyiaran karena dinilai akan membatasi kegiatan jurnalistik. Revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Tak hanya itu, langkah ini memberikan jalan bagi TNI dan rangka menguasai negara yang dapat berimplikasi pada konflik kepentingan yang bermuara pada otoritarianisme sebagai terjadi pada masa Orde Baru. Kedua, penetapan kejadian tabungan perumahan rakyat atau Tapera kebijakan ini sangat manual kontroversi mengingat waktu itu penetapannya yang tidak sesuai dengan kurangnya urgensi yang jelas. Tiga, revisi Undang-Undang Penyiaran. Langkah revisi Undang-Undang Penyiaran memunculkan stigma negatif akan kepentingan politik yang menunggangi penetapan RUU ini. Bagaimana tidak? Dalam draft RUU Penyiaran tidak disebutkan secara jelas akan batasan-batasan yang bisa dilakukan dalam aktivitas pers. Usai menyampaikan aspirasinya, selama lebih dari 3 jam, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. Hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tigaraksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tigaraksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat.
Tiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, ketiga pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ikut menyoroti maraknya judi online di kalangan ASN. Ia berharap aturan bagi ASN yang berjudi lebih ketat dan komprehensif. Jadi penindakan tidak hanya bergantung kepada aparat penegak hukum. Artinya paling sedikit dimungkinkan untuk bisa diatur gitu. Jadi tidak hanya urusan polisi gitu. Tidak boleh berjudi gitu. Gimana kalau judi online? Tapi kan belum tentu juga pegawai negerinya yang melakukan judi online. Ya, tidak langsung. Mungkin sharing sama teman-temannya. Kan gitu ya. Nah, nanti di antara mereka yang melakukan perjudian kan gitu kan belum tentu dirinya sendiri. Ya pemirsa, judi online nyatanya juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Di Cianjur, Jawa Barat, angka perceraian akibat judi online melonjak tajam. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Candu judi online berdampak tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga. Banyak hubungan rumah tangga yang menjadi tidak harmonis akibat judi online. Salah satunya di Cianjur, Jawa Barat. Ribuan pasutri ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Sejak Januari hingga Juni 2024 ada 2.400 gugatan cerai yang mayoritas diajukan oleh istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, ya, sangat besar. Tidak hanya di Cianjur, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah perceraian akibat judi online terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 ada 648 perkara perceraian akibat judi. Jumlah ini terus meningkat tahun 2021. Dan jumlahnya mencapai 993 kasus. Sementara pada 2022 ada 1.178 kasus perceraian. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan 1.572 kasus. Tingginya jumlah perceraian di Indonesia akibat judi online membuat pemerintah harus segera menindak tegas judi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah musisi di Cirebon, Jawa Barat ciptakan sebuah lagu bertemakan nasib 7 narapidana dan penangkapan Peggy Setiawan. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang. Kembali di iNews Siang pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren terkait keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 yang lalu kepada polisi.
Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 1 bulan menghilang, ayah almarhum Eki, foto Ibtu Rudiana bermain bulu tangkis beredar di publik. Foto ini menuai kritik dari kuasa hukum Liga Akbar, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang menyayangkan kemunculan Ibtu Rudiana tersebut. Diketahui foto yang beredar tersebut, Ibtu Rudiana tengah menghadiri turnamen bulu tangkis di salah satu gor bulu tangkis kota Cirebon pada Selasa 25 Juni lalu. Dalam foto terlihat Ibtu Rudiana tengah berfoto bersama dengan rekan seprofesinya. Kuasa hukum saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki menyesalkan kemunculan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini, yang seharusnya bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Nah ini menjadi beban moral, harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik. Karena perkara ini jangan bikin menambah ruwet. Terkait beredarnya foto kemunculan Ibtu Rudiana di Gor Bulu Tangkis Cirebon, tim kami telah mengkonfirmasi ke Polres Cirebon Kota, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak kasus Vina kembali mencuat lebih dari sebulan lalu, Ibtu Rudiana ayah Eki kekasih Vina hanya 1 kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu lebih dari sebulan pula Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tentu sangat dibutuhkan penjelasannya terkait perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Dan kita akan mengulas jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, saat pembunuhan ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu, ayah dari Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, Ibtu Rudiana kemudian menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam.
hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. Dan pemirsa, selanjutnya 8 Mei 2024 film berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik pun bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan ini yang dianggap belum selesai hingga tahun 2024. Ya pemirsa, kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Dan selanjutnya pemirsa, lebih dari sebulan hilang pada 19 Juni 2024 yang lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana pada 2016 silam tidak melanggar kode etik. Dan pemirsa, selanjutnya selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Selanjutnya kita ke informasi lainnya pemirsa. Setelah mendapat izin besuk dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, orang tua Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki menjenguk Peggy di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukum Kartini dan Rudi Irawan membawa makanan untuk Peggy. Setelah mendapat izin besuk dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kartini dan Rudi Irawan, orang tua Peggy Setiawan, langsung mendatangi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar. Dengan didampingi kuasa hukum, keduanya tiba pada Kamis siang untuk membesuk Peggy Setiawan. Peggy, tersangka kasus Vina Eki, telah mendekam di ruang tahanan Polda Jabar selama 4 pekan. Tak banyak bicara, Kartini bergegas untuk bertemu sang anak sambil membawa makanan favorit Peggy. Ini ya biasa makanan kesukaan Peggy. Ya, makanan kesukaan Peggy ya Bu ya. Iya. Apa aja Bu? Ya biasa, ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama apa ya? Pisang, sama ini apa sih? Aduh, kue. Kue ya Bu. Bu, jelang sidang pra-peradilan dari pihak Polres sendiri doa apa nih? Doa ada doa khusus nanti? Ya doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Sementara itu, Kartini berharap sidang pra-peradilan Peggy pada 1 Juli mendatang berjalan lancar dan Peggy segera dibebaskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih misteri menginspirasi sejumlah musisi di Cirebon, Jawa Barat menciptakan sebuah lagu. Diciptakan dalam waktu semalam, lagu ini berisi tuntutan keadilan bagi Peggy Setiawan dan 7 terpidana lainnya. Kisah seorang ibu merindukan anaknya, terpenjara jeruji besi, hanya kepentingan penguasa. Di studio musik yang sederhana di kawasan Larangan Cirebon inilah sejumlah musisi yang peduli dengan kasus Vina dan Eki menciptakan sebuah lagu. Diciptakan oleh musisi lokal Ferry Rianto dan diaransemen oleh Sony, lagu bertema nasib 7 narapidana dan tuntutan bebaskan Peggy Setiawan. Doa terbaik untukmu, ku bersujud, ya Allah, hentikan derita ini. Lagu yang dibuat hanya 1 malam ini berisi kesedihan seorang ibu yang anaknya divonis sangat berat untuk kasus yang belum jelas. Sang ibu hanya bisa berdoa agar keadilan segera terwujud. Ya tiba-tiba aja gitu tuh pas saya lagi duduk di rumah di teras, terus saya teringat sama ibu-ibu terpidana ini. Kan saya telusurin tuh, saya datangin sering, mereka sering menangis, mereka sering berdoa untuk anak-anaknya. Jadi
saya mencoba untuk buatkan lagu untuk mereka. Seperti itu. Ceritanya sendiri, liriknya gimana, Mas? Ceritanya seorang ibu, tangisan seorang ibu merindukan anaknya. Terpenjara di jeruji besi hanya kepentingan penguasa. Seperti itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak kami tidak bersalah ya Allah. Bebaskanlah Peggy ya Allah, dan bebaskanlah 7 terpidana yang lain. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah. Para musisi Cirebon pun berharap melalui karya mereka, para aparat bekerja dengan cermat sehingga terwujud keadilan bagi korban dan juga pihak-pihak yang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami Ferry Herianto, pencipta lagu berisi tuntutan keadilan bagi Peggy Setiawan dan 7 terpidana lainnya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ferry. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Mas Ferry, ini apa kisah inspirasi dan juga proses penciptaan lagu ini sampai akhirnya tercipta lagu yang terinspirasi dari kisah Vina? Ya, awalnya saya mengikuti kasus ini tuh dari pertama kali bertemu sama Bapak Deddy Mulyadi, dan saya orang yang dipercaya untuk mencari narasumber. Akhirnya saya datangin satu persatu orang tua terpidana, dari orang tua Peggy dan yang lainnya aku datangin semuanya. Dan aku merasakan sakitnya, perihnya, rindu mereka kepada anaknya. Begitu juga anaknya. Jadi coba aku buatkan lagu Kak, gitu. Alhamdulillah jadi, dan nanti akan disempurnakan lagunya. Oke, sudah ada judulnya Mas Ferry lagu ini? Judulnya Bebaskan Peggy Kak. Judulnya Bebaskan ini juga Peggy? Dibantu oleh Koko Cirebon dan Bung Sony. Oke, artinya dari awal Mas Ferry memang mengikuti perjalanan kasus Vina ya Mas? Iya, iya. Tanggapannya seperti apa Mas Vina? Apakah betul-betul merasa ini Peggy Setiawan dan 7 terpidana lain sama sekali tidak bersalah? 100% mereka tidak bersalah. Oke, kemudian pada saat itu menemui keluarga dari masing-masing terpidana ini bagaimana kemudian yang diceritakan mereka Mas Ferry? Ya sangat menyedihkan Mbak. Gitu. Karena yang pertama keadaan ekonomi yang di bawah rata-rata. Yang kedua, untuk besuk pun mereka jarang gitu ke anaknya. Walaupun satu kota di Cirebon, apalagi ini di Bandung. Jadi perjuangannya benar-benar 8 tahun. Iya. Gitu Mbak. Jadi saya harap dengan lagu ini bisa menginspirasi dan tidak ada lagi tangisan-tangisan seorang ibu dan anak lagi. Mas Ferry sebagai warga Cirebon yang mengikuti perjalanan kasus Vina dari awal, kenapa meyakini Peggy Setiawan dan 7 terpidana lain ini tidak bersalah? Saya yakin Mbak, karena saya datangi satu persatu mereka dan memang mereka tidak bersalah. Karena dasar ujungnya itu dari pelaporan si Aib itu terbantahkan sama saya Mbak. Oke, apa saja yang menurut Mas janggal begitu dan mungkin yang dibicarakan warga di Cirebon terkait kasus Vina ini? Ya itu Mbak, si Aib memang tidak ada yang benar kesaksiannya. Oke. Temuan apa saat ini mungkin yang saat Anda mendatangi keluarga dan berbicara satu-satu? Apa saja temuan dan mungkin kesaksian dari pihak keluarga yang juga merasa janggal terhadap kasus ini? Saya tidak berani bicara di sini ya, karena ada pesan dari Bapak pengacara tidak boleh terlalu vulgar gitu loh. Seperti itu. Nanti kita lihat minggu depan, insya Allah ada pelaporan juga. Itu untuk pelapor utama. Mas Ferry, tapi kejanggalannya seperti apa selain tadi dari kesaksian Aib begitu? Apakah juga ada kejanggalan mungkin terkait dengan itu Rudiana? Tadi kami juga sempat membahas, ataupun poin-poin kejanggalannya seperti apa Anda merasa dari perjalanan kasus Vina ini? Lokasi dan rumah Pak RT banyak Kak.
Oke. Jadi kejagalannya itu saksi itu semua serentak itu dia meyakini bahwa anak-anak semua terpidana ini tidur di rumah Pak RT pada 27 Agustus 2016. Iya. Tapi dibantah sama Pak RT. Dan di situ banyak warga, ada beberapa saksi juga sudah berani untuk nanti di persidangan dia untuk bersaksi bahwasannya memang melihat pada malam itu anak-anak kumpul di rumah Pak RT. Begitu. Oke, lokasi dan kesaksian ini yang menjadi salah satu poin kejanggalan ya. Mas Ferry, mungkin harapannya dari lagu Bebaskan Peggy yang Anda ciptakan ini terkait kasus Vina? Harapannya anak-anak bisa pada bebas, dan harapan aku semoga para orang tua terpidana ini sabar, yakin, berdoa, ikhtiar, bismillah. Seperti itu. Baik, Mas Ferry Haryanto, terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung di iNews Siang. Tentu saja kita sama-sama juga mendoakan kasus Vina ini cepat menemukan titik terangnya. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Mas Ferry. Sama-sama. Ya pemirsa, kecewa anaknya tidak lolos PPDB. Orang tua siswa mengukur jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang. Ya pemirsa, juara olahraga gimnastik di Depok, Jawa Barat tidak lolos PPDB jalur prestasi. Ya, orang tua pun kecewa sekolah tidak melihat jumlah penghargaan yang dimiliki siswa dan hanya memberikan penilaian secara tertutup. Inilah medali dan sertifikat juara olahraga gimnastik milik Cila, salah seorang calon siswi yang gagal masuk di SMP negeri melalui jalur prestasi. Meski dalam setiap pertandingan ia kerap membawa dan mengharumkan nama kota Depok, namun sayang ia harus menerima kenyataan tidak masuk pendidikan tingkat pertama di sekolah negeri impian. Menurut sang ibu, dari kuota 11 siswa yang diterima di SMP Negeri 3 Depok melalui jalur prestasi, skor Cila cukup tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan skor siswa dan siswi lain yang mendaftar jalur prestasi. Saat pengumuman, Cila menempati urutan 12, di mana dirinya dinyatakan tidak lolos dengan alasan olahraga yang digelutinya bukanlah olahraga yang diprioritaskan dan tidak berjenjang. Membuka mata aja bahwa kayak gini tuh ada loh gitu loh, bahwa yang bukannya ngerasa gimana ya, yang kita kira bakal yakin masuk aja dan di depan mata datanya aja nggak setinggi anak kita aja bisa masuk, anak kita enggak. Harapannya sih anak-anak berprestasi ini setelah cila-cila lainnya ini nantinya bisa lebih diperhatiin lagi, karena kan ya itu anak kan ada yang unggul di akademik, ada yang enggak. Nah kan kesian kalau yang enggak unggul di akademik, mereka sekolah pakai apa kalau misalnya emang enggak unggul di akademik gitu. Terkait permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kota Depok mengatakan ada kendala teknis antara sistem zonasi dan prestasi. Namun meski ada kendala, sistem verifikasinya pun tidak diperpanjang dan sudah ditutup. Ini ada kendala di sistem ya. Ini kita atau panitia ini sudah berkoordinasi dengan Pusdatin, di mana ada transisi ya pendaftar zonasi ke prestasi. Jadi seharusnya yang daftar prestasi ini bisa ditarik datanya, dipindah gitu ya dari data zonasi ke prestasi. Nah ini belum bisa ditarik. Jadi kita masih terus koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek. PPDB Kota Depok sejak awal memang kerap mengalami kendala, mulai dari kendala server serta kurangnya transparansi tentang penerimaan peserta didik baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 di Kota Depok, Jawa Barat masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi pun mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR
melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman, nama sang anak tidak ada. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin, dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan, karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu, Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi, anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya, itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya, artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual, ya kan, kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta dikarenakan tidak ada biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, kekacauan penerimaan peserta didik baru juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain minimnya daya tampung sekolah, orang tua siswa juga menuding adanya kecurangan dalam proses penerimaan siswa. Gitu bang. Oke. Kamu juga ASN. Ini saya sopir, bukan saya. Pak, saya bilang berapa? Lu bukan saya lalu nanti ngomong di PDB. Ada. Sejumlah orang tua murid mendatangi sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes sistem penerimaan murid yang tidak transparan. Lantaran jumlah siswa sekolah dasar yang lulus tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5%. Sejumlah dugaan kecurangan pun mencuat. Di antaranya, dugaan data siswa mampu menjadi siswa tidak mampu demi masuk sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi berdalih penerapan PPDB sesuai dengan regulasi yang berlandaskan peraturan wali kota dan Mendikbudristek. Nah, kalau masalah verifikasi mampu dan tidak mampu itu ada wilayah ya, entah itu kelurahan, entah itu kecamatan. Kita selaku Disdik hanya menerima berkas bahwa dokumen itu sah atau tidak itu tergantung mereka yang memverifikasi. Daya tampung SMP yang tidak sebanding dengan kelulusan SD terus terjadi setiap tahunnya. Siswa SD yang lulus tahun ini mencapai 44.360 kursi. Sementara daya tampung di SMP negeri hanya 13.600 kursi. Orang tua siswa berharap pemerintah mampu mencari solusi dari permasalahan PPDB ini. Lantaran tidak semua siswa mampu membayar biaya sekolah yang cukup tinggi di sekolah swasta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pengajuan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga, cabang Mandailing Natal, Sumatera Utara terpaksa tertunda akibat gangguan server Pusat Data Nasional PDN. Ratusan warga yang sudah melakukan pengurusan paspor terpaksa kembali ke rumah lantaran paspor tak bisa dicetak. Suasana di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga cabang Mandailing Natal, Sumatera Utara dipenuhi warga yang hendak mengurus pembuatan paspor.
Warga harus antre bergiliran lantaran petugas hanya melakukan pendataan offline akibat gangguan server Pusat Data Nasional (PDN). Proses pencetakan paspor juga tak bisa dilakukan padahal sudah ratusan warga yang melakukan pengajuan. Kepala Unit Kerja Kantor Imigrasi Sibolga Cabang Mandailing Natal mengatakan sekiranya ada 300 paspor yang pencetakannya ditunda akibat masalah ini. Tidak bisa melayani pencetakan paspor karena adanya gangguan dari PDN ini. Udah berapa lama ini, Bang? Kira-kira mungkin sekitar 5 hari belakangan ini. 5 hari belakangan ini nggak bisa cetak ya, Bang. Terus apa, Bang, komentar dari warga gitu? Warga mengeluhkan karena lama sekali karena mereka butuh sekali paspor itu. Namun kita tidak bisa mencetak paspor, itu aja keluhan dari masyarakat. Ya mungkin, Bang, kita harus bersabar dulu karena kan mungkin ada beberapa sistem yang harus diperbaiki gitu, Bang. Apa jadi yang kau tunggu nih saat ini? Apa, Bang? Paspor yang dicetak atau seperti apa yang dicetak? Oh, paspor yang belum dicetak. Sebagian warga yang hendak mengurus paspor mengaku cukup kecewa dengan kejadian ini. Mereka yang memiliki keperluan mendesak dan membutuhkan paspor berharap kendala server segera terselesaikan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan ini merupakan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Budi Aris tiba di Gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat pada Kamis sore. Pertemuan antara Menkominfo dengan Komisi 1 DPR RI ini membahas terkait gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware sejak sepekan terakhir. Akibat serangan cyber tersebut, sejumlah layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pak, tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya, Pak. Iya. Betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif. Ya, pemirsa, siang masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, seorang jemaah haji tertua se-Indonesia asal Ponorogo berusia 110 tahun telah kembali ke tanah air. Ya, Mbah Harjo Mislan kembali dengan kondisi sehat dan bugar usai menunaikan ibadah haji. Rombongan haji tiba di halaman kantor Kementerian Agama Ponorogo. Kedatangannya langsung disambut sukacita dan haru keluarga dan kerabat. Termasuk kedatangan Mbah Harjo Mislan, jemaah haji tertua se-Indonesia dengan usia 110 tahun. Kedatangannya disambut haru keluarga dan warga. Sang kakek 15 cucu ini berangkat didampingi Sirmat anaknya. Selama di Mekah dan Madinah, sang kakek juga sehat, melakukan semua rukun dan sunnah haji. Bapak selama ibadah haji itu sehat walafiat. Hanya akhir itu ada batuk 2 hari aja, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Dan waktu di Madinah itu aja setiap waktu bersama-sama Pak ke masjid karena dekat. Kalau di Mekah hanya beberapa kali aja karena jauh dan harus pakai roda 4.
Jemaah haji asal Ponorogo ini tiba di tanah air setelah menjalani rangkaian ibadah haji selama 40 hari. Sebanyak 618 orang, 2 diantaranya meninggal dunia, 1 masih tertahan karena sakit. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah kepulangannya sempat ditunda selama 12 jam, sebanyak 357 jemaah haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya tiba di tanah air. Ya, meski bersyukur sudah kembali ke tanah air dengan selamat, namun lamanya penundaan perjalanan membuat sejumlah jemaah haji lansia kelelahan. Wajah bahagia 357 jemaah haji asal Mandailing Natal ini terlihat saat bisa bertemu keluarga dan kerabat kembali di kampung halaman. Rombongan jemaah haji ini diangkut 12 bus dan harus menempuh perjalanan lebih dari 15 jam dari Medan menuju Mandailing Natal. Rasa haru pun terlihat saat sanak keluarga yang sudah rindu langsung menyambut para jemaah haji begitu turun dari bus. Mereka saling berpelukan bahkan hingga meneteskan air mata. Siapa sangka kepulangan jemaah haji asal Mandailing Natal ini tergabung dalam kloter 3 debarkasi Medan sebenarnya molor 1 hari karena delay pesawat Garuda Indonesia selama kurang lebih 12 jam. Masalahnya gini sebenarnya, ini sebenarnya persoalan miskomunikasi. Dari Garuda nggak cepat diberitahukan kepada kita kloter ataupun kita yang PHD kita kalau ada delay. Nggak cepat orang itu bilang, jadi sementara kami semua dalam mobil mau berangkat ke Bandara Madinah. Penting sekali lagi kami tegaskan keselamatan dan alhamdulillah antusiasme warga menjambut jemaah haji kita tidak mengurangi walaupun ada pergeseran. Usai disambut sesuai acara kedinasan Pemkab Mandailing Natal, para jemaah haji kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menikmati liburan dengan bermain seluncuran warna-warni yang ramah untuk anak. Dan selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya. PT MNC Sky Vision Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST di MNC Conference Hall Kebun Sirih, Jakarta. Audit kinerja perusahaan dan laporan keuangan tahun buku 2023 serta perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan jadi agenda utama RUPST tahun 2024 ini. Dalam laporan keuangan, M-Sky mengumumkan pendapatan perusahaan yang mencapai 741 miliar rupiah. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat pendapatan sejumlah 741 miliar, yaitu menurun sejumlah 373 miliar dari 1.114 miliar pada tahun 2022. Kinerja direksi dan operasional perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Di tahun 2024, M-Sky akan fokus memberikan layanan yang optimal dan menjangkau wilayah yang belum memiliki akses pada broadband. Targetnya akan menggandeng mitra-mitra strategis termasuk operator kabel lokal dan penyedia layanan internet atau ISP bersama. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki waktu liburan sekolah, saatnya kita bermain pemirsa. Nah, di Kabupaten Bandung Barat ada wisata seru bermain seluncuran pelangi. Ya, Pramda juga pemirsa, meski jalurnya menukik dan berbelok tajam, namun seluncuran warna-warni ini ramah anak dan dijamin aman. Berbeda dengan seluncuran pelangi lainnya, seluncuran kali ini memiliki keunikan. Terletak di kawasan objek wisata Dusun Bambu, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sesuai namanya, bumerang rainbow slide memiliki keunikan dengan menawarkan sensasi meluncur
dari ketinggian dengan terdapat jalur menukik dan berbelok tajam. Meski demikian, ketinggian wahana ini tidak terlalu ekstrim, sehingga sangat aman dan ramah bagi anak. Pengunjung yang didominasi keluarga yang membawa anaknya pun antusias mencoba keseruan berseluncur di perosotan raksasa. Tak mau ketinggalan momen keseruan sang buah hati saat berlibur, para orang tua pun langsung mengabadikannya dengan kamera ponsel. Kalau naik wahana ini yang pertama kali, kalau water coaster udah 2 kali. Jadi perosotan yang ini tuh dia tuh keunikannya dia lebih panjang kan ininya turunannya, terus belok gitu kan, agak belok, jadi lebih memacu adrenalin lah, lebih kenceng juga jadinya jatuhnya turunnya. Senang. Enak ya? Iya. First experience ya? Adem sih, enak, adem, terus sejuk lah. Jadi nggak panas ya. Kalau sisi keunikannya sih kita di ujung rainbow-nya. Kalau orang-orang kan cuma lurus aja, kalau kita nanti ada bumerangnya, balik lagi gitu. Satu aja sih. Kalau yang lain-lain kan paling lurus, kalau ini ada belokannya kayak bumerang lagi, balik lagi. Tiketnya itu udah include sama playground di 85.000 per orang, atau juga ada yang bisa satu kali naik itu cuma di 40.000 aja. Bagi Anda yang ingin mencoba wahana ini memang tidak ada batasan usia. Hanya anak harus memiliki tinggi sekitar 80 cm. Namun jika ingin bermain wahana ini harus bersabar dengan antrian yang cukup panjang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, mengisi waktu libur bersama keluarga, agrowisata bisa menjadi pilihan Anda. Karena selain menghibur, juga menambah ilmu pengetahuan. Ya pemirsa, seperti objek wisata Pasar Kebun di Kabupaten Bandung Barat ini, anak-anak bisa memberi makan sejumlah hewan sekaligus panen telur ayam langsung di kandangnya. Memberi makan langsung sejumlah hewan memang salah satu kegiatan yang paling digemari anak-anak dan menjadi destinasi wisata di saat hari libur sekolah. Wisata edukasi Pasar Kebun yang berlokasi di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini ramai anak-anak yang didampingi orang tuanya. Mereka terlihat asik setelah memberi makan langsung sejumlah hewan. Di sini, pengunjung bisa memberi makan domba Garut, kelinci, ayam hias, memberi makan ikan, hingga memanen telur ayam langsung di kandangnya. Pengunjung akan dipandu langsung oleh tim khusus serta diberikan penjelasan tentang jenis hewan, habitatnya, hingga cara memberi makan. Di sini Desa lagi ngasih makan kelinci. Nah, terus tadi habis ngasih makan itu domba. Habis domba, terus Cece tadi ngambil telur ayam, terus Cece sekeluarga ke sini. Rasanya gimana? Senang. Konsep agrowisata yang disuguhkan Pasar Kebun ini memang terdapat edukasi. Pengunjung khususnya anak-anak akan diajak untuk bermain sambil belajar sehingga dapat mengurangi anak untuk bermain gadget. Kegiatan kreatif seperti belajar mewarnai, terus juga bisa belajar menanam dan lain sebagainya. Untuk tiket masuknya di hari biasa di weekday di 15.000 itu sudah dapat 1 keranjang pakan domba. Kalau di weekend juga di 20.000 itu juga dapat 1 keranjang pakan domba. Kalau untuk panen telur itu bisa juga dapat telur fresh 10.000 aja, dapat 4 butir langsung dari ayamnya. Untuk bisa masuk ke wahana ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp15.000 saat weekday dan Rp20.000 saat weekend atau hari libur tertentu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, suku Dayak Gaai yang di Berau, Kalimantan Timur ini masih terus menjaga adat dan istiadat mereka hingga kini. Ya, salah satunya tradisi adat Bekudung Betiung yang merupakan rangkaian adat warga menyambut kepulangan remaja desa usai menjalani misi betiung atau berperang. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus untuk jumpa kita di Ayu Siang hari ini pemirsa. Saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Nadia Valeri pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.
Dengan menggunakan perahu panjang, para laki-laki dewasa di kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau ini pulang dari berperang atau disebut betiung atau etnis Dayak Gaai. Betiung sendiri memiliki makna proses pencarian jati diri warga desa agar mereka layak disebut pria dewasa dan siap untuk menikah. Keberhasilan para pemuda desa pulang ke kampung halaman usai berbulan-bulan berperang ini pun disambut meriah warga dengan menggelar bekudung atau ungkapan rasa syukur atas kepulangan warganya dan juga bagian dari ungkapan kebahagiaan atas hasil panen yang berlimpah. Pelaksanaan ritual adat bekudung betiung sendiri dilaksanakan dengan menari bersama di balai adat yang menjadi tempat warga berkumpul. Tari-tari yang ditampilkan pun beragam, mulai tari mengusir roh halus atau hudok hingga tari gerah sama yang diikuti seluruh etnis Dayak Gaai. Bekudung itu kalau belum melaksanakan pesta bekudung atau pesta panen, maka masyarakat di sekitar belum bisa bercocok tanam palawija gitu, belum bisa membersihkan lahan yang bekas padi tadi. Terus kalau betiung itu untuk remaja putra, kalau mereka belum betiung maka mereka belum bisa menikah. Selain berburu, laki-laki Dayak Gaai ini juga ahli dalam mengambil madu dari atas pohon yang cukup tinggi dengan hanya bantuan rotan yang dibuat sedemikian rupa menjadi tali. Keunikan acara ini pun mengundang banyak wisatawan berdatangan. Sebagai ungkapan terima kasih atas tamu yang hadir, setiap warga yang datang akan dicoret dengan arang. Jauh lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inilah sebagai bentuk dorongan kita, dorongan seluruh pihak masyarakat, pengusaha, pejabat, dan masyarakat untuk memeriahkan acara ini yang tujuannya adalah untuk